Alhamdulillah, wassalatu ala rasulillah, amma ba'du. Selamat siang bagi para peserta webinar FDR Jokowi dengan tema siapakah yang paling patut menjadi Kapolri baru. Perkenalkan, saya Muhammad Nurul, operator webinar kita pada siang hari ini. Untuk siang hari ini, sebelum kita mulai acara webinar kita, perkenankan saya untuk menyampaikan beberapa hal yang akan diterapkan pada webinar kita. Adapun yang pertama adalah webinar ini akan direkam dan juga akan diupload di YouTube di channel Agama Cinta Official. Dan juga webinar ini akan terbagi menjadi beberapa sesi. Sesi yang pertama adalah sesi penyampaian opini dan juga narasi oleh para narasumber. Sesi yang kedua adalah sesi tanya jawab, dan untuk sesi yang ketiga adalah sesi closing statement dan juga doa penutup oleh Habib Jafar Shodiq. Untuk itu, tanpa membuang waktu lagi, kami mohon kepada Gus Soleh MZ untuk menyampaikan pengantar diskusi kita pada siang hari ini. Kepada Gus Soleh MZ kami persilakan. Salah, dibaca lagi susunan acaranya Mas Nurul. Susunan acaranya dibaca lagi. Salah itu susunannya. Dengar Mas Nurul? Halo? Oke, siap. Oh, langsung doa dulu. Ya, kita ulang ya, mohon maaf ada kesalahan teknis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu ala rasulillah, amma ba'du. Selamat siang bagi para peserta webinar FDR Jokowi edisi yang ke-7. Pada siang hari ini kita membawakan tema Tahun Baru Kapolri Baru dengan subtema siapakah yang paling patut menjadi Kapolri yang baru. Sebelum acara ini dimulai, perkenalkan saya Muhammad Nurul, operator webinar kita pada siang hari ini. Dan webinar kita akan terbagi menjadi 3 sesi. Sesi yang pertama adalah sesi penyampaian opini dan juga narasi oleh para narasumber. Sesi yang kedua adalah sesi tanya jawab, dan untuk sesi yang ketiga adalah sesi closing statement dan juga doa. Sebelum acara kita serahkan pada moderator, bagi para peserta yang ingin mendapatkan e-sertifikat, jangan lupa untuk mengirimkan e-screenshot ke grup webinar FDR yang nantinya e-sertifikat akan kita upload di grup FB Agama Cinta. Untuk itu langsung saja kita memasuki acara yang pertama, yaitu doa keberkahan tahun 2021 dan puisi untuk Kapolri yang baru yang akan disampaikan oleh Al-Habib Jafar Shodiq bin Yahya. Kepada Habib Jafar Shodiq bin Yahya kami persilakan. Masih di unmute ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam sejahtera, rahayu, merdeka. Para narasumber webinar yang dimuliakan Allah, para peserta webinar, dan segenap penonton acara Zoom ini, di YouTube-nya webinar Zoom ini. Pada saat ini kita diajak oleh semesta Nusantara untuk sama-sama mendoakan Kapolri yang baru di tahun yang baru. Di setiap tahun baru, boleh saja fisik semua serba baru. Namun jangan lupakan pentingnya pembaharuan non-fisik, pembaharuan ruhania, pembaharuan spiritualitas dengan kacamata metafisika baru atau new word baru, atau pembaharuan paradigma dalam memandang hidup dan berkehidupan. Jika raga luar saja yang hanya
dioplas, sedangkan raga dalam masih mengandung bakteri ganas. Maka secara fisik saja kita belum mengadakan pembaharuan apa-apa di tahun baru kapanpun. Mohon pahami kemana arah kalimat saya tadi. Dalam hal ini, maka kita sadari bahwa secara fisik perlu ada pembaharuan isi dan kulit. Jangan sampai terjadi lagi kulit lupa isi. Negara ini butuh renovasi di segala bidang, baik interaksi internal maupun dengan pihak eksternal. Dan itu tidak akan terwujud tanpa dilakukan oleh mereka yang mengadakan pembaharuan secara non-fisik, baik kognitif, apalagi afektifnya, baik kecerdasan intelektual maupun kecerdasan spiritual dan emosionalnya. Maka kita doakan Kapolri yang baru adalah Kapolri yang memiliki kecerdasan yang lengkap, bukan hanya kecerdasan intelektual, tapi kecerdasan spiritual dan emosional. Para peserta sekalian, polisi, polite, dari kata polis atau polite, yang artinya sopan, mulia. Orang Eropa saat menerima interaksi dengan dunia timur, terjadi pembaharuan budaya dan bahasa. Para pemegang keamanan saat itu dipanggil sheriff atau serif, yang artinya juga sama, yaitu mulia atau sopan atau santun atau bijaksana. Lama-kelamaan, kata sheriff itu diganti dengan bahasa Inggris, yaitu police. Jadi diambil maknanya saja. Herannya saat ini di Timur Tengah malah mengadopsi kata itu jadi bulis. Nah, Gus Soleh mungkin ingat itu, kata bulisul lail atau polisi malam. Dari fakta sejarah semantik di atas, maka mari kita berdoa semoga kepolisian kita ke depan dipegang Kapolri baru yang makin sesuai dengan namanya, yakni yang mulia, yang sopan, yang santun, yang bijaksana. Semoga Kapolri di era kepemimpinan Pak Jokowi yang hobi sidak belusukan, benar-benar mau mengontrol bawahannya di daerah-daerah. Sebab kita berharap ke depan kepolisian kita lebih care dan benar-benar mengayomi masyarakat. Banyak kasus di daerah yang tak tuntas saat korban dari masyarakat tertindas. Seperti kasus di Majalengka, tolong Pak Kapolri turunlah meninjau kembali. Karena bisa jadi ada kasus yang dianggap kecil, karena menimpa anak kecil, ternyata dari keluarga orang besar yang berjiwa besar, yang menghormati instansi kepolisian. Para pemegang amanat keamanan dan ketertiban adalah rakyat juga. Para polisi punya keluarga dan punya anak juga. Maka mari kita berdoa semoga masyarakat semakin menghormati dan menyayangi para polisi dengan sepenuh hati. Untuk Kapolri baru, kita doakan menjadi pimpinan yang dicintai dan mencintai oleh bawahannya dan oleh rakyat NKRI. Amin ya Rabbal Alamin. Mari kita sama-sama dengan keyakinan masing-masing berdoa. Mengheningkan cipta, Al-Fatihah, mulai. Duhai Sang Maha Kuat, maka jadikanlah negeri kami menjadi negeri yang kuat. Karena dihadirkan oleh-Mu orang-orang yang kuat menahan segala macam bencana. Duhai Sang Maha Bijaksana, hadirkanlah untuk negeri kami pimpinan-pimpinan yang bijaksana. Jadikanlah Kapolri baru kami adalah Kapolri yang bijaksana. Duhai Sang Maha Rahman, Sang Maha Rahim, jadikanlah Kapolri baru kami adalah Kapolri yang menyayangi rakyatnya, Kapolri yang melindungi rakyatnya. Duhai Sang Maha Wadud penuh cinta, jadikanlah Kapolri kami adalah Kapolri yang memiliki kecerdasan emosional yang tinggi, sehingga benar-benar mencintai dan dicintai rakyatnya. Amin ya Rabbal Alamin. Demikianlah barangkali doa-doa kita untuk Kapolri baru. Kita berharap mudah-mudahan Kapolri baru kita mewarnai negeri kita ini dengan penuh kedamaian,
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Merdeka. Merdeka. Waalaikumsalam warahmatullahi Puisinya mana, Beb? wabarakatuh. Ya, Puisinya mana? itu sudah mengandung puisi. Waduh, kok jadi narasumber. Ya, lanjutkan Mas Nurul. Ya, terima kasih kepada Habib Jafar Shodiq yang telah memimpin doa keberkahan pada webinar kita siang hari ini. Untuk selanjutnya kami mohonkan kepada Gus Soleh MZ untuk memberikan pengantar diskusi. Kepada Gus Soleh MZ kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi Innal wabarakatuh. hamdalillah. Summa salatu ala Rasulillah wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin wa ba'du. Selamat siang menjelang sore. Salam merah putih, salam Pancasila, salam Bhinneka Tunggal Ika, salam juang relawan Jokowi. Merdeka! Alhamdulillah, pada sore hari ini, di tahun baru ini, kita mengadakan webinar yang pertama di tahun 2021 dengan tema Tahun Baru, Kapolri Baru. Siapakah yang patut untuk menjadi Kapolri baru kita? Dan apa harapan para relawan ini kepada Kapolri yang baru? Mengapa ini kita jadikan tema dan judul, serta kita sempatkan waktu untuk berbicara tentang Kapolri baru ini? Kita sama-sama mengetahui bahwasanya pemilihan Kapolri maupun TNI itu adalah hak prerogatif Presiden, yang mana Presiden mengajukan kepada lembaga DPR untuk diambil trash and profitnya. Akan tetapi, kita sebagai relawan Jokowi dan sebagai anak bangsa yang cinta kepada NKRI ini, bolehlah untuk urun rembuk menyampaikan apa harapan kita, khususnya para relawan ini yang telah berjuang memenangkan Presiden Jokowi ini. Mengapa pemilihan Kapolri perlu kita bahas? Sebab kita sama-sama tahu di era reformasi ini, setelah oleh Gus Dur dipisahkannya antara TNI dan Polri, yang mana TNI menjaga teritorial NKRI kita dan polisi menjaga di dalam atau intern daripada bangsa kita. Di era reformasi ini, era keterbukaan dan era demokrasi. Di era keterbukaan semacam ini, khususnya di awal reformasi, segala macam paham, sekte masuk tumplek-blek di Indonesia ini. Begitu juga kebebasan orang berserikat, bahkan juga orang membuat partai, tidak ada batas, bahkan dilindungi di Indonesia ini pasca adanya reformasi. Akan tetapi, sayang, sungguh sangat disayang, ada sesuatu yang baik di zaman Orde Baru meskipun kita tidak menghendaki kepada Orde Baru, yaitu adanya Ajas Tunggal. Indonesia ini dengan keanekaragaman suku, budaya, dan adat istiadat bisa berkumpul dan menjadi satu di dalam naungan bendera merah putih, di dalam kewilayahan NKRI ini karena Pancasila. Akan tetapi Pancasila kita karena terlalu dipolitisasi di saat Orde Baru ini, sehingga di awal reformasi ini Pancasila diabaikan begitu saja. Maka dengan diabaikannya Pancasila ini, masuk sekte-sekte, masuk isme-isme baru yang hendak mengubah bangsa kita. Perjalanan itu cukup panjang, sampai 14 tahun di tahun 2014.
di saat presiden kita Bapak Jokowi menjadi presiden. Beliau adalah dari rakyat seperti kita-kita semuanya. Bukan elit politik, bukan jenderal, bukan anaknya ningrat, tapi terlahir dari buah reformasi, yaitu anak bangsa biasa seperti kita bisa menjadi dan memimpin Indonesia dengan 240 juta lebih di jajaran di seantero Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Dengan era keterbukaan dan kebebasan semacam ini, yang mana TNI dan Polri sudah dipisahkan, sungguh sangat berat tugas daripada Polri ini. Alhamdulillah, mulai era reformasi ataupun era setelah kemerdekaan, khususnya era pasca reformasi, sampai detik ini, tidak ada gangguan dari negara-negara asing terhadap bangsa kita. Karena gangguan dari asing, ini tugas utamanya adalah TNI. Sementara gangguan-gangguan Kamtibmas dan lain sebagainya yang ada di dalam, ini tugas utamanya Polri. Yang mana apabila membutuhkan atau perlu bantuan kepada TNI, di backuplah oleh TNI. Di era reformasi serta kebebasan semacam ini, baik karena adanya kebebasan dalam demokrasi, demo-demo begitu banyak dan begitu hebat. Dan juga yang menjadi kita semuanya ngelus dada. Indonesia ini ada sampai sekarang 75 tahun utuh. Itu semuanya karena Pancasila. Dan Pancasila kita seakan-akan dianaktirikan pasca reformasi ini. BPIP aja sampai detik ini masih nggak tahu dibawa kemana kan gitu loh nasibnya. Karena masih perpres, belum ada undang-undangnya. Sementara BNN ataupun badan-badan yang lainnya ada undang-undangnya. Nah di sini tugas Polri sangat berat. Ya, bagaimana Polri bisa menjaga kelompok-kelompok yang hendak merusak daripada keutuhan NKRI ini dengan mau mengubah ideologi bangsa kita. Seperti yang telah disampaikan oleh Bapak Menteri Cahyokumolo, ya, bahwasanya kemarin telah disampaikan ada 3 kelompok besar yang mana itu diharamkan atau dilarang keras di Indonesia. Yang satu tetap yaitu kelompok-kelompok atau golongan dari komunis, Leninisme atau Marxisme dan lain sejenisnya. Dan juga yaitu kelompoknya HTI atau Khilafah, dan yang ketiga yaitu kelompok daripada FPI. Nah, kita-kita ini adalah aktivis kebangsaan. Maka kita lebih fokuskan pembicaraan kita ini kepada masalah kebangsaan. Bagaimana apa yang telah menjadi kerja apik, kerja bagus, kerja kompak, kerja sinergitas yang ada pada Polri dan TNI saat ini berbarengan dengan menteri-menteri yang lain telah berani, negara telah hadir menindak tegas yaitu FPI yang mana sering bikin kegaduhan di Indonesia ini. Apa yang telah disampaikan oleh Menteri Bapak Cahyokumolo ini tugas berat bagi Polri, ya, agar 3 hal ini jangan sampai ada di Indonesia supaya ketenangan dan ketentraman bangsa ini ada. Pancasila bukan negara komunis. Pancasila, ya, Indonesia bukan negara ateis. Indonesia bukan negara apa? Sekuler. Indonesia bukan negara Tuhan atau negara agama. Tetapi Indonesia adalah negara dengan Pancasilanya ini. Apabila kedepannya Kapolri yang baru tidak memiliki visi misi yang sama dengan apa yang diharapkan oleh Presiden Jokowi yang telah apik kemarin dilakukan di dalam kado akhir tahunnya, yaitu membubarkan FPI, dan sebelumnya yaitu membubarkan HTI. Ini harus ditindaklanjuti oleh Kapolri yang baru. Di samping kita bicara tentang keamanan-keamanan yang lainnya, ya, tentang narkoba, tentang apa?
tentang curanmor dan sebagainya, itu bukan wilayah kita. Wilayah kita aktivis kebangsaan, yaitu bicara tentang ideologi bangsa kita. Ada 3 komjen yang isu center sudah ada di meja Pak Jokowi, yaitu Bapak Wakapolri, ya, dan juga Ketua BN PT Pak Boy Rafli Amar, dan juga Kabaharkam Bapak Agus Andianto. Kalau menurut Gus, 3 orang ini sangat mumpuni. Siapapun yang terpilih, itu adalah hak prerogatif Bapak kita, yaitu Presiden Jokowi. Cuman harapan kami, selaku relawan dan juga nanti yang akan disampaikan oleh narasumber-narasumber, ya, yang lainnya. Apa sih harapan relawan kepada Kapolri yang baru ini? Kita sama-sama tahu, mulai lahirnya FPI, baik itu di awal reformasi sampai detik ini, ya, sering sekali adanya demo-demo yang mana diakhiri dengan kegaduhan dan menjadi polisi di atas polisi, yang semuanya itu membuat ketidaknyamanan bagi mayoritas masyarakat Indonesia. Hanya kelompok mereka saja, mereka merasa enjoy. Tapi di luar kelompok FPI, kita-kita ini semuanya merasa bagaimana ya, bisa dikatakan kesel, muak, dan lain sebagainya. Nah ini next ke depan, bagaimana Kapolri yang terpilih nanti tetap komitmen. Jangan sampai berubah pikiran atau berubah kebijakan terhadap tindakan tegas kepada FPI, kepada HTI, dan juga kepada apa? Yang kasus 65, yaitu kelompok-kelompok komunis ini. Ya, apabila Kapolri yang baru ini memiliki ketegasan dalam 3 hal ini, maka partai-partai apapun yang tidak berlandaskan Pancasila, ya, silakan kick out di Indonesia ini, ya. Ingat, apabila Kapolri tidak tegas di dalam menindak hoax, di dalam menindak kelompok-kelompok yang sering sekali melakukan ujaran kebencian maupun dakwah-dakwah yang menghasut, baik dari agama apapun, ya, ini harus segera ditindak. Ingat, Suriah, Libya, ya, dan daerah-daerah Timur Tengah itu sebelumnya adalah daerah yang cukup makmur, cukup sentosa, cukup damai. Karena hebatnya hoax, ya, dan kepolisian atau keamanan setempat kurang begitu ketat, sehingga hancurlah bangsa tersebut karena hebatnya ujaran kebencian, hebatnya daripada hoax. Polisi atau cybercrime di media sosial. Kepada Kapolri yang baru, ini tetap harus terus digencarkan, ya. Apalagi akhir-akhir ini marak sekali, begitu ditangkap, ya, Bang Jago ini, ya, menjadi orang gila, menjadi orang stres, ya. Tapi sebelumnya di media sosial menginjak-injak Pancasila kita, mencaci maki daripada bendera kita, mencaci maki daripada lagu kebangsaan kita. Lah, ini gejala apa yang ada? Kuncinya satu, Kapolri harus tegas. Ditindak orang-orang yang semacam ini yang hendak merusak bangsa dan negara kita. Jangan hanya dengan materi 6.000, alasan sakit, alasan stres, habis itu tidak ditahan. Berikan hukuman dan tindakan yang tegas dan terukur kepada pengacau-pengacau bangsa ini, ya. Karena Indonesia ini rumah besar kita bersama. Kalau rumah besar ini hancur berantakan, mau kemana kita? Tidak ada yang nikmat bagi orang yang bertikai. Tidak ada yang diuntungkan bagi orang yang bertikai. Dan tidak ada yang dirugikan bagi orang yang berdamai. Kedamaian Indonesia di era reformasi sampai detik ini, kuncinya ada pada kepolisian. Dan kepolisian itu sistemnya komando. Maka komando Kapolri di dalam menjaga keamanan bangsa dan negara kita agar tetap aman, damai, dan kondusif, itu tergantung Bapak Presiden kita nanti
memilih siapa. Semoga pilihan Presiden Jokowi sesuai dengan harapan kita, para relawan, sesuai dengan harapan kita, rakyat Indonesia. Demikian pengantar webinar dari kami. Mari kita ikuti para narasumber kita yang sangat luar biasa ini. Mudah-mudahan bisa memberikan kemanfaatan kita semuanya dan juga memberikan masukan yang positif kepada lingkaran istana, khususnya kepada Bapak Presiden Jokowi, siapa yang paling patut untuk menjadi Kapolri yang baru. Demikian dari kami, salam juang relawan Jokowi, merdeka! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Gus Soleh yang telah memberikan pengantarnya pada webinar kita pada siang hari ini. Untuk selanjutnya, webinar ini akan dipandu langsung oleh moderator kita, yaitu Bapak Muhardi Karyanto. Kepada Bapak Muhardi Karyanto, kami persilakan. Terima kasih, Mas Nurul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pancasila. Dengan mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Tuhan Yang Maha Kuasa, kita memasuki acara inti, yaitu pemaparan narasi ataupun pendapat dari para narasumber, yang kali ini berjudul Tahun Baru Kapolri Baru, dengan subtema siapakah yang paling patut menjadi Kapolri baru, dan tidak lupa nanti diharapkan apa harapan-harapan relawan Jokowi kepada Kapolri yang baru. Baiklah, Bapak, Ibu, Saudara yang saya muliakan, peserta webinar kali ini. Hari ini kita akan mendengarkan pemaparan dari 6 orang narasumber yang luar biasa, sudah pasti. Yang pertama yaitu Pak Karyono Wibowo, yaitu Direktur Independent Public Institute, ya, Indonesia Public Institute. Yang kemudian Pak Petrus Celestinus, Koordinator TPDI, pengamat dan pakar hukum. Kemudian Bapak C. Suhadi, Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Negeriku Indonesia Jaya. Kemudian Bapak Andreas Tanajaya, alumni Lemhanas 2014 yang juga sekaligus Ketua Umum JOS Indonesia Jaya, Jaringan Organisasi Sosial Sejahtera Indonesia Jaya. Kemudian yang berikutnya adalah Bapak Kanjeng Norman Sofyan Hadinegoro, Ketua Umum Pernusa, Perjuangan Rakyat Nusantara. Dan yang terakhir Bapak Franjanus Joshua, Ketua Umum Pira Lentera Jiwa atau We Love Jokowi. Baiklah, tidak berpanjang lebar, untuk sesi pertama ini dengan mengucapkan maaf kepada Pak Karyono Wibowo yang semula diagendakan sebagai pembicara pertama, berhubung ada seorang narasumber yang ditunggu dalam acara lain, yaitu Bapak C. Suhadi, Ketua Umum DPP Negeriku Indonesia Jaya, maka kami mohon maaf dan saya persilahkan kepada Pak C. Suhadi untuk menyampaikan pemaparannya. Terima kasih. Pak C. Suhadi mungkin belum unmute ya. Pak Suhadi, halo? Sepertinya tadi keluar, Pak. Wah, ini jadi malah akhirnya terkendala ya. Oke, Iya. karena yang bersangkutan sudah keburu mengikuti agenda yang lain, kami kasih kesempatan kepada Pak Karyono Wibowo untuk menyampaikan gagasan, pemaparan maupun narasinya tentang siapa yang paling patut menjadi Kapolri baru. Kesempatan dan mic kami persilakan Pak Karyono Wibowo. Baik, Pak Muhardi Karyanto yang saya hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Pancasila, merdeka. Merdeka. Ya. Yang saya hormati Gus Soleh, ulama kita yang luar biasa, yang ibarat matahari yang tidak pernah lelah menyinari bumi. Ya.
Jadi Gus Soleh ini memang luar biasa semangatnya, tidak pernah lelah untuk menyampaikan syiar-syiar yang baik bagi perbaikan bangsa dan negara. Dan yang saya hormati seluruh narasumber dan peserta webinar pada sore hari ini. Saya mungkin tidak akan membahas tentang siapa yang paling layak ya, karena feeling saya presiden itu sudah mengantongi satu nama Kapolri sudah ada di kantong presiden, dan saya meyakini presiden memiliki kemampuan yang baik dalam memilih calon Kapolri menggantikan Jenderal Aziz. Nah, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, memang suksesi Kapolri ini menjadi salah satu isu nasional ya, yang menjadi sorotan publik ya. Karena memang pergantian Kapolri ini dipandang sebagai sesuatu yang sangat strategis ya. Karena memang posisi institusi Polri itu sendiri merupakan alat negara yang memiliki peran sangat strategis ya, yang berperan di dalam memelihara keamanan, ketertiban masyarakat, melakukan penegakan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan juga pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan di dalam negeri. Nah, oleh karena itu wajar jika isu suksesi Kapolri ini menjadi salah satu isu nasional yang menjadi sorotan publik. Ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, sekali lagi saya tidak akan membahas ya, siapa calon Kapolri yang paling layak, karena saya meyakini presiden yang memiliki hak prerogatif seperti yang disampaikan oleh Gus Soleh tadi. Ya. Jadi kewenangan untuk mengangkat dan memperhatikan Kapolri itu sepenuhnya ada di tangan presiden ya, dengan persetujuan DPR. Nah, oleh karena itu siapapun yang dipercaya oleh Presiden Jokowi ya, menurut saya memiliki kelayakan sebagai Kapolri. Nah, kalau kita lihat memang ada beberapa kandidat yang muncul di tengah publik ya, ada Komjen Gatot Edi Pramono ya, mantan Kapolda Metro Jaya yang sekarang menjadi Wakapolri, kemudian ada Komjen Listio Sigit Prabowo ya, yang sekarang menjadi Kabar Reskrim, kemudian ada Komjen Agus Indrianto ya, yang sekarang menjabat sebagai Kabaharkam, yang dulu juga pernah menjadi Kapolda Sumatera Utara. Lalu kemudian ada Komjen Boy Rafli Amar ya, juga pernah menjadi Kapolda Papua ya, yang sekarang menjadi Kepala BNPB. Saya kira dari 4 nama yang paling banyak disebut publik ya sebagai calon Kapolri itu, menurut saya jika kita lihat dari rekam jejak ya, keempat calon Kapolri itu semuanya menurut saya layak untuk memimpin institusi Bayangkara ke depan ya. Karir mereka cukup cemerlang ya. Mereka juga memiliki pengalaman di bidang reskrim ya. Nah, sehingga dari 4 nama yang banyak disebut oleh publik itu menurut saya layak untuk memimpin Kapolri. Nah, persoalan siapa dari 4 nama atau mungkin ada nama lain ya, dari 4 nama itu mungkin ada nama lain ya, yang mungkin juga dipercaya oleh Presiden Jokowi untuk menjadi Kapolri ke depan. Nah, sekali lagi saya meyakini bahwa Presiden memiliki kemampuan yang cukup baik di dalam menentukan siapa Kapolri yang akan datang. Nah, yang pasti saya sepakat dengan apa yang disampaikan oleh Gus Soleh tadi ya.
Kapolri yang akan datang, ya, itu yang pertama dia harus sejalan dengan visi dan misi Presiden Joko Widodo. Ya. Kapolri yang akan datang harus mampu, ya, mengejawantahkan dan membantu agenda-agenda pembangunan, ya, agenda-agenda strategis yang sudah dicanangkan oleh Presiden Joko Widodo. Nah, jadi yang pertama tentu saja Presiden akan memilih Kapolri, ya, yang bersedia memiliki kemampuan dan juga memiliki loyalitas terhadap Presiden Joko Widodo. Nah, terlebih dari itu, Kapolri yang akan dipilih oleh Presiden tentu saja Kapolri yang siap untuk mengamankan seluruh agenda pembangunan yang strategis yang sudah direncanakan oleh Presiden. Nah, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, ya, tentu saja sekali lagi ya, pengangkatan Kapolri, ya, itu sepenuhnya menjadi hak prerogatif Presiden. Karena apa? Karena ini sebagai bagian dari sistem presidensial yang dijamin dalam pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945, ya. Nah, sesuai Undang-Undang Dasar 45, sesuai dengan konstitusi, Presiden memegang kekuasaan atas pemerintahan negara, ya. Nah, termasuk diantaranya adalah untuk mengangkat dan memperhatikan Kapolri. Jadi yang paling penting bagaimana Kapolri ke depan mampu menjawab berbagai tantangan, ya. Nah, tantangan Polri, ya, ada tantangan internal dan eksternal, ya. Jadi tantangan internal misalnya begini, dalam berbagai survei, ya, masih menunjukkan bahwa masih rendahnya kepercayaan publik terhadap institusi Polri. Ini harus menjadi evaluasi bagi Kapolri yang akan datang, ya, Kapolri baru, bagaimana meningkatkan kepercayaan publik terhadap institusi Polri. Karena dari berbagai survei masih menunjukkan, ya, kepercayaan publik terhadap institusi Polri itu masih relatif rendah, ya. Pun juga, ya, tingkat kepuasan publik terhadap kinerja Polri juga masih tergolong rendah dibandingkan dengan institusi negara yang lain. Ya. Nah, ini harus menjadi evaluasi bagi Kapolri yang akan datang. Ya. Nah, tentu saja Kapolri harus membuat satu terobosan kebijakan, ya, apakah itu meningkatkan pelayanan publik, ya, kemudian melakukan penegakan hukum tanpa pandang bulu, ya, tegas dalam menindak berbagai pelanggaran yang terjadi di masyarakat, ya, sehingga muncul kepercayaan publik yang meningkat terhadap institusi Polri. Dan tentu saja, nah, kalau itu dilakukan oleh Polri yang akan datang, ya, akan meningkatkan tingkat kepuasan publik terhadap kinerja Polri. Ini tantangan internal yang dihadapi Polri. Nah, lalu apa tantangan yang lain yang harus dijawab oleh Kapolri baru? Yaitu sekarang ini kita tengah menghadapi era pandemi COVID-19, ya, di mana di masa pandemi ini, ya, menimbulkan berbagai implikasi sosial, ya, bisa menimbulkan konflik sosial, kemudian bisa karena dipicu dengan adanya berbagai persoalan ekonomi, ya, kemudian ketertiban masyarakat, ya, di tengah pandemi yang cenderung minim, gitu, ya, ini menjadi tantangan bagi Kapolri ke depan. Jadi bagaimana menghadapi tatanan kehidupan new normal, ya, di masa pandemi COVID-19 ini menjadi tantangan tersendiri bagi Kapolri.
ini jangan dianggap enteng ya. Era pandemi COVID-19 ini, apalagi saat ini angka statistik jumlah orang terinfeksi ya virus corona ini meningkat sangat drastis ya, dan berbagai persoalan ya muncul di tengah pandemi COVID-19 ini ya. Nah, ini potensi-potensi keamanan ya, ancaman terhadap keamanan negara ini menjadi penting untuk diantisipasi oleh Polri ke depan ya. Jadi sekali lagi situasi pandemi ini ya, ini perlu menjadi perhatian serius ya bagi Polri. Nah, lalu kemudian ya, tantangan yang lain yang tidak kalah pentingnya adalah potensi ancaman terhadap terorisme. Ya, kita tahu ya, di tengah pandemi ini banyak sekali, sudah berapa kali kasus terorisme, sudah berapa teroris yang tertangkap. Belum lama kemarin kalau nggak salah ya, Densus 88 sudah menembak mati ya dan menangkap teroris di Sulawesi Selatan, di Makassar. Ya. Sebelumnya terjadi di berbagai daerah. Ya. Nah, karena banyak sekali kelompok yang ingin mengail di air keruh ya di tengah situasi pandemi ini, termasuk ancaman terhadap terorisme, itu fakta terjadi. Ya. Nah, ini menjadi penting bagi Kapolri baru ya di dalam melakukan pencegahan ya dan pengamanan terhadap berbagai ancaman yang berpotensi muncul di tengah pandemi. Nah, kemudian ancaman terhadap ideologi transnasional ya. Tadi sudah disinggung oleh Gus Soleh ya. Pancasila ya, NKRI hari ini dikepung oleh berbagai kekuatan ideologi yang mengancam eksistensi ideologi negara, yaitu Pancasila gitu ya. Di satu sisi Pancasila dan NKRI ini menghadapi ideologi ekstremisme beragama ya. Nah, ideologi yang termanifestasikan dengan ideologi khilafah. Ya. Kemudian di sisi yang lain, Pancasila dan NKRI juga menghadapi ancaman ideologi liberalisme. Ya. Nah, kemudian juga Pancasila dan NKRI juga menghadapi potensi ancaman New Left ya, gerakan kiri baru ya, atau komunisme baru. Ini juga perlu menjadi ancaman yang harus diantisipasi, yang harus ditangani oleh Kapolri baru. Jadi 3 ancaman ideologi besar ya, 3 kutub ideologi ini mengepung Pancasila dan NKRI. Ya, di satu sisi kita dihadapkan pada ideologi khilafah, ya, ekstremisme beragama, ya, organisasi radikal ekstrim, ya. Kemudian di sisi yang lain kita dihadapkan pada ideologi liberalisme, ya. Kemudian ideologi kiri baru atau New Left, ya, yang semua itu, ya, harus diantisipasi oleh Polri ke depan. Nah, saya kira selain itu juga ada beberapa potensi ancaman yang harus juga diantisipasi. Potensi konflik antara oknum TNI dengan oknum Polri yang kerap kali terjadi, ya. Seperti yang terbaru misalnya kasus Ciracas, ya. Itu juga kalau tidak ada soliditas, ya, koordinasi antara TNI dan Polri, ya, maka konflik Ciracas itu bisa menjadi berseri, gitu ya, bisa berlanjut, bisa terjadi kasus Ciracas yang baru. Nah,
Oleh karena itu saya kira perlu ada satu kebijakan ya yang antara lain ya bagaimana memikirkan ya adanya satu regulasi yang melibatkan dua institusi itu ya yang bisa saling bersinergi, saling mendukung ya. Saya kira ini yang perlu dikuatkan kembali ya, meskipun sekarang sudah dibangun ya konsolidasi koordinasi antara TNI dan Polri ya. Hubungan antara TNI dan Polri cukup bagus, tetapi menurut saya perlu ada satu upaya yang lebih konkret ya, upaya yang lebih konkret untuk memperkuat dua institusi ya, TNI maupun Polri, supaya bisa bersinergi di dalam mengatasi berbagai persoalan keamanan ya yang bisa mengancam keutuhan negara kesatuan Indonesia. Nah, saya kira itu sebagai pengantar diskusi, nanti kita bisa sambung kembali. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Muhadjir. Terima kasih Pak Karyono Wibowo yang luar biasa penyampaiannya. Beliau men-stressing biasanya seorang pejabat itu disesuaikan dengan tantangan yang dihadapi. Di sini Pak Karyono mencoba menyampaikan bahwa banyak tantangan yang dihadapi oleh Kapolri baru nanti. Yang pertama yaitu masih rendahnya kepercayaan publik kepada lembaga kepolisian. Yang kedua, tingkat kepuasan publik juga masih rendah. Yang ketiga adalah menghadapi perubahan tatanan sosial akibat pandemik COVID-19 yang sudah barang tentu menciptakan era kebiasaan baru atau new normal. Yang keempat, ancaman terorisme. Yang kelima, ancaman ideologi transnasional yang secara garis besar ada 3 kelompok, yaitu kelompok khilafah, yang kedua kelompok liberalisme, dan yang ketiga komunisme baru. Kemudian yang tidak kalah penting adalah ancaman konflik antara anggota Polri sendiri dengan TNI yang ternyata sejak dulu sampai sekarang selalu terjadi berseri-seri ya Pak Karyono ya. Oke, mudah-mudahan di antara 6 tantangan ini nanti ada narasumber lain yang mengelaborasinya sehingga semakin menarik nanti diskusi kita. Baiklah, untuk kesempatan yang kedua ini, karena Pak Suhadi juga belum hadir, Pak Suhadi sudah hadir? Nah, karena Pak Suhadi belum juga hadir, maka kita teruskan kepada Bapak Petrus Celestinus, Koordinator TPDI dan sekaligus pengamat dan pakar hukum. Kepada Pak Petrus. Sudah ada Pak Petrus? Pak Petrus Celestinus. Tadi kelihatan sudah hadir. Apakah sekarang masih di tempat? Pak Petrus. Sudah ada di tempat. Halo? Halo Pak Petrus. Ya, halo, selamat siang. Iya, waktu dan kesempatan saya berikan, Pak. Ya, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertama-tama, saya menyampaikan terima kasih kepada penyelenggara diskusi ini, juga kepada teman-teman narasumber yang sudah sama-sama hadir di depan layar handphone masing-masing. Judul diskusi ini sangat tepat untuk kita bahas, karena sebentar lagi kita akan memiliki Kapolri baru di awal tahun 2021. Tadi selain Gus Soleh sudah menyampaikan tantangan-tantangan, juga pembicara Bapak Karyono juga sudah menyampaikan secara jelas tentang tantangan-tantangan yang akan dihadapi oleh institusi Polri dan juga Kapolri-nya sendiri dalam rangka tugas ke depan. Saya sepakat dengan apa yang sudah dikemukakan itu, tetapi saya ingin menambahkan bahwa tugas yang paling berat Kapolri baru saat ini nanti adalah bagaimana melanjutkan secara lebih baik lagi
apa yang menjadi tugas Polri pada saat ini, yaitu menghadapi ancaman radikalisme yang sudah muncul di mana-mana. Kita lihat dalam 5-10 tahun terakhir ini, ya, dalam 5-10 tahun pemerintahan kita, penegakan hukum dalam rangka memberantas radikalisme, intoleransi, dan terorisme ini sangat lemah. Mengapa lemah? Karena hanya menonjol penegakan hukum terhadap pelaku terorisme. Tetapi penegakan hukum terhadap pelaku intoleran atau orang-orang yang melakukan tindakan radikal dalam kaitan dengan kehidupan berbangsa dan bernegara, ya, gerakan khilafah dan lain-lain, itu nampak penegakan hukumnya lemah. Penegakan hukum yang baru dirasakan itu adalah pada saat kita memasuki, ya mungkin 3 bulan terakhir ini kita lihat betul-betul polisi sudah mengembalikan kepercayaan publik terkait dengan penegakan hukum dalam menegakkan undang-undang terkait dengan kehidupan kebinekaan kita, ya, terkait dengan bagaimana polisi menjaga betul-betul ideologi negara ini supaya tidak bisa diganggu-gugat oleh siapapun. Nah, kemampuan Polri menegakkan hukum di bidang kehidupan beragama, ya, toleransi beragama, kemudian mempertahankan keberagaman bangsa ini tidak bisa terlepas dari revisi Undang-Undang nomor 13 tahun 2000, nomor 17 tahun 2013 tentang Ormas. Ya. Presiden Jokowi dengan perpunya, meskipun menghadapi resistensi begitu besar, tetapi perpu itu akhirnya disetujui oleh mayoritas anggota DPR menjadi undang-undang. Perpu itu sekaligus memangkas sejumlah norma yang di dalam undang-undang yang lama itu nampak sekali mempersulit kekuasaan pemerintah ketika hendak menindak kelompok pelaku intoleran, ya, pelaku radikal di lapangan. Bagaimana undang-undang yang lama itu mengatur berbelit-belit. Negara tidak bisa serta-merta menggunakan kewenangannya ketika negara menghadapi situasi yang sangat mengganggu NKRI. Terlalu sulit dibuat. Sehingga Presiden Jokowi mengambil langkah tegas, ya, dengan tentu saja dengan segala risiko, membuang beberapa pasal dari Undang-Undang Ormas itu, sehingga sekarang ini seperti kemarin kita lihat FPI begitu mudah pemerintah menyatakan menghentikan kegiatannya, melarang melakukan kegiatan, bahkan simbol-simbolnya pun tidak boleh digunakan. Ketika digunakan, polisi sudah bisa bertindak. Tentu hal ini merupakan satu kemajuan dari segi regulasinya, ya, peraturan perundang-undangannya, dan kemajuan dari kemampuan polisi mengambil langkah-langkah hukum. Itu satu. Yang kedua, saya ingat pada tahun 2019, bulan November, di Sentul, dalam suatu acara Rakornas Forkopimda, seluruh Indonesia, itu ada pesan yang menarik dari Presiden, yang khusus ditujukan kepada penegak hukum, ya, dalam hal ini Polri dan Kejaksaan. Kenapa pesan itu disampaikan khusus kepada Kapolda, Kepala Kejaksaan Tinggi, Kapolres, Kepala Kejaksaan Negeri seluruh Indonesia yang hadir pada saat itu? Karena menurut Presiden sudah mendapat banyak laporan dari masyarakat bahwa praktek-praktek pemerasan yang dilakukan oleh oknum jaksa, oknum polisi masih saja terjadi di November 2019. Artinya selama 5 tahun kepemimpinan Jokowi sudah merekam praktek-praktek itu masih terjadi. Padahal kita sudah ada dalam 5 tahun nawacita Presiden Jokowi. Nah, pesan Presiden itu ini juga merupakan satu tugas berat Kapolri kita yang baru. Kenapa? Karena ini kan merubah kultur
ya, kebiasaan memeras orang, memeras pencari keadilan itu ini warisan perilaku lama yang terus-menerus terjadi. Sebagai praktisi hukum, kami ini melihat, merasakan bahwa peristiwa itu ada dan tidak bisa ditindak. Sehingga kita berharap pesan presiden itu pun harus dijabarkan dalam langkah-langkah konkret. Ketika masyarakat, terutama pencari keadilan, orang-orang kecil mencari keadilan, kalau dia tidak punya biaya, ini tidak jalan. Sehingga ini harus menjadi catatan penting buat Kapolri yang baru, karena ini bagaimanapun juga ini adalah visi Presiden Jokowi, ini harus dilaksanakan. Polri ketika zaman Pak Tito Karnavian menjadi Kapolri, ada sebuah moto yang bagus, yaitu promoter, ya, profesional, modern, dan terpercaya. Modern oke, kita sudah lihat bangunan gedung fasilitas sudah luar biasa. Kalau kita masuk di Mabes Polri atau di Polda Metro Jaya, kita merasa seperti kita masuk di hotel bintang 5. Kemudian di berbagai provinsi yang tadinya masih Kapoldanya Brigjen, dinaikkan menjadi, peringkatnya menjadi bintang 2, Irjen Pol. Tetapi walaupun sudah dinaikkan, fasilitas sudah dilengkapi, perubahan kelengkapan peralatan teknis dalam tugas sehari sudah luar biasa. Tetapi kultur pelayanan keadilan itu masih belum berubah. Belum berubah. Jadi persoalan promoter ini pun sebagiannya masih belum terrealisasikan dengan baik. Padahal ini langkah yang sangat bagus yang harus dipenuhi oleh Polri karena sudah tidak ada yang kurang dari segi fasilitas. Gaji sudah bagus. Alat telekomunikasi sudah oke. Tetapi perilaku yang terkait dengan pesan Presiden khusus kepada Polri dan Jaksa pada waktu Rakornas di Sentul itu yang kita lihat belum banyak berubah di seluruh Indonesia. Jadi saya hanya minta dua hal ya, yaitu pelayanan keadilan ya terkait dengan pencari keadilan rakyat kecil yang merasakan belum merasakan mendapatkan keadilan dari penegak hukum khususnya Polri. Kalau soal memelihara keamanan kita sudah lihat itu sudah luar biasa ya. Kita rasa nyaman sejak kemana-mana itu saya merasa bahwa itu hadirnya polisi walaupun fisiknya tidak kelihatan, tetapi kita rasa nyaman itu karena ada Polri. Juga soal memberi perlindungan, ya, pengayoman, pelayanan kepada masyarakat, itu juga sudah bagus. Tetapi menegakkan hukum, ini yang masih menjadi persoalan, karena keadilan untuk rakyat kecil itu masih belum terjawab sesuai dengan cita-cita masyarakat. Nah, jadi ada dua hal yang menurut saya yang harus dijadikan prioritas oleh Kapolri yang baru nanti, entah siapapun yang dapat. Karena bagi saya, semua jenderal bintang 3 yang sekarang ada di Mabes Polri, ada di tubuh Polri itu, ya semuanya pasti bagus-bagus lah. Tinggal sekarang garis tangan. Tapi dua hal, yaitu melanjutkan apa yang sekarang sudah menjadi visi pemerintah Presiden, yaitu pemberantasan terhadap radikalisme dan lain-lain, karena ini sangat mengganggu NKRI. Kemudian pelayanan keadilan kepada rakyat kecil seluruh Indonesia yang masih pincang sampai saat ini. Presiden sudah secara terbuka menyatakan bahwa masyarakat masih sering diperas. Itu berarti Presiden sudah punya catatan lengkap, punya bukti, dan Presiden juga percaya bahwa itu betul terjadi. Tetapi belum terjadi perubahan. Masyarakat belum merasakan itu. Jadi fasilitas yang begitu luar biasa ya diberikan kepada Polri, kita juga menuntut perlakuan yang sesuai. Pangkat dari bintang 1 diubah menjadi bintang 2, tetapi pelayanannya masih menyedihkan. Saya kira untuk sementara sampai di situ dulu. Terima kasih. Terima kasih Pak Petrus, sungguh luar biasa, tidak beda dengan Pak Karyono Wibowo tadi. Beliau melihat bahwa tantangan dari sisi lain yang disampaikan, terutama adalah adanya kepincangan antara penegakan hukum terorisme dengan penegakan hukum terhadap orang-orang atau organisasi yang intoleran dan radikalisme. Padahal
intoleransi dan radikalisme ini adalah merupakan hulu terjadinya terorisme. Kemudian yang sangat menarik juga adalah mengenai pesan Presiden agar menghentikan praktek buruk pemerasan oleh penegakan hukum, agar sesuai dengan slogan promoter, yaitu profesional, modern, dan terpercaya, sehingga aparat kepolisian yang sudah profesional dan dilengkapi dengan alat-alat teknologi yang canggih dapat memberikan perlindungan dan pengayoman yang lebih baik, dan yang masih perlu diperbaiki adalah pelayanan keadilan, khususnya kepada rakyat kecil, penegakan hukum yang tanpa pandang bulu, dan juga berbiaya murah. Sesuai dengan pesan Presiden, karena masih adanya pemerasan dalam melaksanakan pada saat rakyat menginginkan keadilan. Terima kasih Pak Petrus Celestinus. Dan kemudian untuk berikutnya adalah Pak C. Suhadi. Sudah hadir? Pak Suhadi. Kalau Pak Suhadi tidak hadir, maka lanjut kepada Bapak Andreas Tanajaya. Kami persilakan Pak Andreas Tanajaya. Ya. Terima kasih. Ya, selamat sore teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam Pancasila. Baik, saya langsung aja untuk mempersingkat waktu. Karena temanya ada fokusnya untuk siapa Kapolrinya, mungkin rekan-rekan narasumbernya juga sudah membahas dari sisi yang lainnya. Mungkin saya akan fokus kepada siapa saja yang berpotensi dan kriteria apa yang kira-kira perlu diperhatikan oleh masyarakat ya. Jadi harapan masyarakat, karena kalau bicara kewenangan itu full presiden untuk melakukan, tapi masyarakat hanya bisa berharap tentunya. Ya, dan mudah-mudahan bisa didengar oleh Bapak Presiden. Harapan ini nanti dipenuhi dari sekian banyak calon yang berpotensi seperti dikatakan oleh Pak Petrus Celestinus yang sudah bintang 3, sudah pasti sudah melewati satu jenjang karir, seleksi dan semua yang bagus-bagus, otomatis sebetulnya memenuhi syarat semua. Namun tentunya ada pertimbangan-pertimbangan lain yang di luar daripada yang pertimbangan-pertimbangan standar, ya. Termasuk di situ pertimbangan politik, pertimbangan sosial, ya, dan perkembangan-perkembangan situasional, ya. Salah satu contoh tentunya dari sekian yang berbintang 3 atau bintang 2 juga yang sangat bagus. Kita akan melihat dari sisi masyarakat sejauh mana orang-orang tersebut telah bertindak secara nyata di masyarakat sehingga memberikan dampak langsung dirasakan oleh masyarakat hasilnya. Ya, yang lain tentu sesuai dengan jabatan masing-masing, mereka sudah bekerja dengan sangat baik dan sesuai dengan prosedur. Tapi tentunya ada yang berdampak langsung, ada yang berdampak tidak langsung, dan situasional sangat istimewa. Nah, itu mungkin akan jadi perhatian dari pertimbangan-pertimbangan khusus di luar pertimbangan-pertimbangan umum kepada siapa calon Kapolri yang cocok untuk saat ini. Karena sekali kalau bagus, semua bagus, tapi cocok atau tidak itu situasional. Dari pandangan saya nggak tahu apakah saya bisa share itu presentasi. Kalau tidak, saya cuma bacakan saja dulu sementara kriteria. Buat yang pertama, mungkin yang paling penting adalah yang dalam tanda kutip tagline saya adalah setia, waspada, siaga. Artinya kesetiaannya kepada NKRI, Pancasila, dan Pak Jokowi itu terjamin 100%, ya, teruji, ya. Makanya kenapa salah satu kandidat yang disebut-sebut juga adalah mantan ajudannya, ya, karena sudah ada komunikasi. Namun tentunya bukan beliau berarti satu-satunya yang dekat dan setia. Semua saya yakin setia. Tinggal yang sudah teruji siapa. Salah satu yang sudah teruji misalnya saya boleh sebut saja namanya Pak waktu itu Kapolda, ya, sekarang jadi buah Kapolri, Pak Gatot, ya, di mana waktu peristiwa di KPU dulu, beliau sampai Kapolda juga sudah jelas dengan tegas memimpin pasukan kurang lebih 30.000 orang 22 Mei itu menyelesaikan, mengamankan proses di KPU sehingga Jokowi menjadi presiden. Itu juga satu bukti selalu setia, waspada. Selain Pak Listio yang setia dan waspada. Tentunya ada contoh-contoh lain yang tidak bisa disebut satu persatu karena terlalu banyak, tapi itu satu contoh kasus bukti prestasi yang langsung dilihat dan dirasakan oleh masyarakat. Nah, kemudian yang lain adalah yang tadi sudah disebut juga oleh rekan-rekan narasumber itu, bagaimana polisi dapat dipercaya? Tentunya sesuai dengan slogan mereka adalah profesi yang promoter. Tadi juga moderator sudah mengatakan istilah promoter, yaitu profesional, modern, dan terpercaya. Otomatis Kapolri ini juga mesti yang dalam tanda kutip mampu mengikuti perkembangan zaman.
Ya, walaupun secara usia umumnya kalau angkatan 88 sudah 55 tahun, ya, tapi mereka bisa ikuti modern teknologi modern yang sekarang ada. Ya. Jadi mungkin yang wakil dari BSSN juga dari Polri bintang 3 sekarang itu juga tentunya berpotensi. Tapi yang lain juga tentunya tidak ketinggalan mengikuti teknologi. Sehingga satu contoh kembali untuk yang bidangnya reserse, mereka punya scientific investigation ya. Jadi banyak teknologi yang sudah digunakan untuk menjalankan tugas-tugas kepolisian yang profesional, modern dan terpercaya. Itu kriteria yang kedua yang perlu kita waspadai atau kita lihat secara khusus, apakah calon-calon tersebut punya sesuatu yang menonjol dalam hal tersebut. Terus yang ketiga yang paling penting bagi saya yang saya lihat adalah polisi yang bekerja dalam senyap. Ya seperti Pak Jokowi, kerja, bukan mencari popularitas di media, dikit-dikit pengen tampil biar ngetop, biar apa, tapi kerjanya malah kurang kontrolnya gitu. Jadi yang lebih baik yang bekerja nyata. Mungkin kalau saya boleh ambil contoh di Kementerian PUPR itu kan jalan tolnya jelas dirasakan oleh masyarakat, tapi dia nggak banyak ngomong di media gitu kan. Nah, kira-kira polisi yang seperti itu juga mungkin diperlukan. Jadi dia fokus kerja, melindungi negara di sisi ke wilayahnya Polri. Jadi kita mengharapkan seorang Kapolri yang mampu mengamankan dengan kemampuan yang profesional, modern, terpercaya, dan tentunya setia, waspada, siaga untuk senantiasa 24 jam, 7 hari dalam seminggu, 30 hari dalam sebulan, siap dibangunkan lagi istirahat pun untuk bertugas, untuk menjaga NKRI. Itu resiko dari seorang Kapolri ya. Karena dimanapun kita nggak pernah tahu kejadiannya kapan, di mana, itu standby. Dan itu sudah teruji. Nah, dari berbagai nama yang muncul ya, kurang lebih lihat ada 8 mungkin yang berbintang 3 yang berpotensi untuk naik satu tingkat lah, karena Kapolri itu bintang 4 ya. Itu tentunya dari itu kita bisa mensortir atau mengkerucut. Kalau tadi moderator pada 4 nama, mungkin saya kerucut sedikit lagi menjadi tinggal 3 nama Pak. Ya, kalau boleh sebut lah ya Pak Gatot, Pak Listio, dan Pak Boy Rafli Amar. Ya, tinggal dari 3 itu mungkin yang berpotensi, yang paling cocok sekali lagi dalam sisi komunikasi dan lain-lain. Tentunya harus dipilih oleh Pak Jokowi, ya kan? Dari Pak Jokowi akan menilai sebagai presiden yang punya prerogatif dan sekaligus usernya yang punya komando. Tentu beliau lebih tahu daripada kita untuk memilih yang mana yang cocok dengan kebutuhan. Karena kalau kemampuan, pasti kemampuannya sudah teruji. Kita tahu reputasi mereka semua ya, kayak tadi dikatakan Pak Boy Rafli Amar, setelah di Kapolda Banten mulai menonjol, Kapolda Papua, sekarang di BNPT memberantas teroris, menangkap segala macam, itu jelas kerjanya. Pak Listio juga reserse kemarin menangkap narkoba segala macam ya. Pak Gatot saya katakan mengamankan waktu pemilu ya, KPU, Pilpres dan sebagainya dengan memimpin 30 pasukan, mereka sudah teruji semua. Kata kuncinya, mana yang paling cocok untuk situasi ke depan, bukan ke belakang. Ke depan terus track record, yang ke belakang adalah track record kemampuan yang sudah teruji. Ke depan tentu Pak Jokowi yang paling tahu rencana apa dan tantangan apa yang paling dibutuhkan untuk diamankan oleh pihak kepolisian. Sekali lagi diamankan karena keamanan. Kalau untuk dipertahankan karena serangan asing, intelijen segala macam, tidak ada BIN, ada TNI dan sebagainya yang akan berperan, ya lebih berperan. Karena tugas utama mereka di pertahanan dan intelijen dan kontra intelijen. Untuk kepolisian sekali lagi kita harapkan Kapolri yang akan datang dapat memenuhi harapan masyarakat agar kita dapat bekerja dengan tenang, situasi yang aman terkendali, tidak ada lagi sweeping di daerah-daerah tertentu, ya apalagi ke bulan puasa warung-warung yang rakyat kecil jadi korban, nggak boleh buka warung, ya kan? Tidak semua juga puasa, ya kan? Biarlah aparat yang bertindak, ada Satpol PP kalau memang mengharuskan. Jadi tidak boleh ada ormas-ormas yang seperti tadi disebut oleh rekan narasumber juga bertindak melebihi aparat, ya kan? Dan sekarang ya alhamdulillah sudah diamankan ya, dan dibubarkan sehingga mudah-mudahan tidak ada lagi. Mungkin saya rasa itu yang dapat saya sampaikan mengenai kriteria dan harapan dari masyarakat, terutama dari sudut pandang saya dari banyak polisi yang kurang lebih 8 yang berbintang 3 dan mungkin ada 1 yang berbintang 2 kalau boleh saya sebut juga yang sekarang Kapolda ya, kita sama-sama tahu kemarin dengan tegas berani menindak anggota ormas itu ya, dan beliau juga menghadapi langsung datang ke Komnas HAM segala macam, profesional sekali menghadapi
Tapi sekali lagi ada satu hal lagi yang perlu diperhatikan, itu kultur di internal Polri juga, antara angkatan dan sebagainya, serta koordinasi dengan pihak rekan-rekan TNI-nya juga. Jadi kalau sebagai kesimpulan dari saya mungkin menyarankan atau melihat lebih cocok dari yang Kapolri itu yang angkatan lebih senior yang di angkatan 88 dengan bintang 3, yang wakilnya mungkin dari angkatan 91 yang juga berbintang 3 dan punya kedekatan dengan presiden dalam komunikasi, dan tentunya lah kesetiaan dan kewaspadaan yang Oke, terima kasih Pak Andreas Tanajaya. Ditambah kesiagaan. Ya, terima kasih Pak Andreas Tanajaya. Pak Wari. Berbeda sedikit dengan dua narasumber sebelumnya. Kali ini Pak Andreas menyampaikan kriteria Kapolri yang cocok, yaitu yang setia, waspada, dan siaga. Setia 100% kepada Presiden, waspada dengan segala ancaman yang menjamin polisi selalu hadir dalam setiap pelanggaran hukum dan yang mengancam keamanan, dan siaga 24 jam, 7 hari dalam seminggu. Kemudian mampu melanjutkan misi Polri Promoter, bekerja dengan senyap, tidak banyak tampil di media, tetapi hasilnya memuaskan rakyat. Sudah barang tentu Jokowi akan memperhatikan track record ke belakang dan akan menyampaikan pesan-pesan tantangan ke depan. Itu semua adalah hak prerogatif Presiden. Baiklah, saya sudah melihat Pak Seswadi. Pak Seswadi sudah siap. Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Negeri Indonesia Jaya. Kesempatan dan corong kami berikan, Pak Seswadi. Unmute, Pak. Di-unmute dulu. Ya, oke. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Terima kasih buat moderator, Pak Gus Soleh dan teman-teman relawan, Bang Yanes, yang saya cintai semuanya. Ini kesempatan yang bagus. Karena kita sekarang sedang menghadapi suatu tantangan baru di tahun 2021 ini, ya, di mana tantangan baru itu adalah berkaitan dengan masalah toleransi dan juga masalah-masalah kepentingan hukum ke depan. Saya sebagai seorang praktisi, tadi saya sudah dengar yang barusan memberikan suatu pandangan, itu cukup bagus. Barangkali kalau saya sebagai seorang praktisi, itu Kapolri itu bukan hanya pada sisi Kamtibmas yang perlu dikedepankan, tapi juga berkaitan dengan masalah penegakan hukum. Karena jujur, sekarang ini berkaitan dengan masalah penegakan hukum, itu akan menjadi sorotan yang sangat kuat. Kenapa saya katakan seperti itu? Polisi di banyak tempat itu banyak mengakomodir ya kepentingan kasus itu pada kepentingan tertentu. Makanya saya mau juga kalau nanti Kapolri ini terpilih ya, Presiden itu harus betul-betul Kapolri itu adalah Kapolri yang mengayomi semua kepentingan. Gitu. Jangan melihat wah ini ada ininya nih. Terus ini diabaikan. Ini ada ininya, ini diabaikan. Itu nggak boleh, gitu kan? Jadi harus betul-betul ya kalau istilah senjata itu bukan hanya tajam ke atas ya, tapi tajam ke atas dan tajam juga ke bawah gitu. Jadi nggak ada perbedaan, nggak ada kelas, nggak ada siapapun yang buat laporan itu dibedakan. Penegakan hukum itu harus betul-betul dalam konteks on the track. Hukum adalah hukum, hukum yang harus ditegakkan. Karena kenapa? Ini kan banyak keluhan kalau kita datang ke suatu daerah, saya nggak perlu sebutkan lah. Di sana masalah penyerobotan tanah, itu luar biasa. Lapor ke polisi, malah bukannya mendapat perlindungan hukum, malah jadi tersangka. Dengan alasan suratnya palsu lah dan lain sebagainya. Nah ini, makanya menurut saya, mungkin ke depan, Kapolri ini harus betul-betul juga tegas. Berani, ya, bukan hanya kepada mungkin tadi kita katakan premanisme atau Kamtibmas, bukan. Tapi juga berani bagaimana mengoreksi bawahannya, bagaimana mengontrol kerja bawahannya, bagaimana menjadikan bawahannya itu adalah pionir, ya, penguat
dalam rangka penegakan hukum. Jadi kalau seandainya ada laporan hal-hal yang memang itu nyeleneh dan tidak sejalan dengan penegakan hukum, Polri ya, terutama Kapolri, itu harus berani mengambil sikap. Kalau itu level Kapolda yang terlibat, misalnya nge-backingin suatu kepentingan pejabat dan sebagainya, ganti. Ya. Atau katakanlah ada bawahan yang di tingkat dir atau di tingkat kasat, di tingkat apapun. Kalau memang itu terjadi pelanggaran, harus diambil sikap. Jangan membiarkan suatu keadaan ya itu besar dulu baru kemudian diambil sikap. Itu nanti akan menimbulkan gesekan yang tidak bagus, gesekan yang tidak sehat. Makanya menurut saya penegakan hukum yang baik adalah penegakan hukum yang memang betul-betul untuk kepentingan banyak orang. Pada kepentingan aspek masyarakat yang lebih luas. Jadi nggak ada membedakan, oh ini punya duit, ini nggak punya duit, ini yang perlu diperhatikan, ini yang nggak perlu diperhatikan. Itu saya nggak setuju dengan model-model yang seperti itu. Makanya dalam konteks ini, jujur, dari kemarin saya juga udah usul kepada Gus tolong adakan webinar berkaitan dengan masalah penggantian Kapolri ini. Kita dari relawan akan mau bicara banyak. Kapolri idaman kita ke depan ini yang seperti apa? Idealnya yang bagaimana? Langkah ke depan untuk penegakan hukum dan masyarakat itu yang apa yang diharapkan. Karena kalau seandainya nanti Presiden Jokowi ini berakhir di 2024, itu ada legacy dalam masalah penegakan hukum bahwa Presiden yang memang mengayomi untuk kepentingan masyarakat. Karena jujur, sekarang ini banyak masyarakat di bawah, itu yang teriak. Penegakan hukum tidak sebagaimana yang diharapkan. Penegakan hukum masih tajam ke bawah, tumpul ke atas. Itu masih ada anekdot-anekdot seperti itu. Makanya menurut saya, Kapolri yang sekarang ini adalah Kapolri yang punya wacana, mempunyai suatu komitmen, bukan kepada Presiden saja tanggung jawabnya, tapi juga kepada masyarakat. Karena kalau bicara tentang bagaimana tanggung jawab kepada Presiden, itu loyalitas. Ya. Tapi tanggung jawab kepada masyarakat itu adalah implementasi dari penegakan hukum. Nah, kemudian juga, bukan hanya kemudian berkaitan dengan masalah-masalah itu. Saya juga melihat Polri ke depan itu tidak boleh eksklusif. Sekarang ini orang-orang tertentu aja loh yang bisa ketemu pejabat di kepolisian. Yang masyarakat tertentu ada persoalan, belum tentu bisa ditemuin. Ini yang saya sebutkan eksklusif. Itu nggak boleh lagi. Gitu. Kalau bisa ruang-ruang pengaduan, ruang-ruang keluhan-keluhan masyarakat, penegakan hukum nggak jalan, itu harus ada ruang khusus yang memang betul-betul itu disediakan. Gitu. Jangan sampai rakyat itu teriak kemana-kemana juga nggak ada hasilnya. Nah, oleh karena itu, saya meminta, saya nggak menyebutkan namanya. Kalau tadi dikatakan bahwa 3 orang ini baik, barangkali Pak Presiden sangat tahu mana yang terbaik nanti yang untuk memimpin Kapolri ini. Dan tentunya masukan-masukan relawan ini saya sebagai sebagai pengacara yang banyak mengetahui bagaimana keadaan-keadaan di lembaga kepolisian itu mungkin menjadi bahan pemikiran bagaimana Kapolri itu. Karena saya pikir juga ini fit and proper ini juga membahayakan ini menurut saya. Karena kenapa? Ini menjadi cikal bakal juga ada suatu keadaan-keadaan yang sifatnya transaksional gitu. Ya ntar saya loloskan, tapi nanti ada begini. Ini juga persoalan gitu kan. Maksud saya kita harus mengkritisi keadaan-keadaan yang seperti ini gitu. Kapolri yang berani adalah Kapolri yang menolak segala bentuk-bentuk intervensi yang itu akan menyengsarakan rakyat. Apakah itu dari DPR, apakah itu dari kementerian, itu harus berani menolak itu gitu. Ya, seperti contoh kita lihatlah KPK, ya. KPK itu berani menolak siapapun, ya, yang tidak memang punya kepentingan terhadap kasus itu. Makanya Kapolri di dalam konteks ini sekarang, ya, menurut saya itu harus berani bersikap dengan siapapun juga. Ya, kemudian jangan melawan kepada Presiden, itu juga salah. Karena saya yakin Presiden Pak Jokowi ini orang yang sangat on the track dalam hal penegakan hukum. Itu luar biasa lah.
Cuma kan dalam konteks-konteks tertentu, nggak semua bisa dilakukan oleh beliau. Makanya dikatakan ada pembantunya. Di kementerian berkaitan dengan pariwisata dipercayakan dengan pembantunya. Terus kemudian juga di kelautan dipercayakan kepada pembantunya. Di masalah hukum tentunya juga dipercayakan dengan pembantunya. Dan juga di penegakan hukum, Kamtibmas, di kepolisian dipercayakan dengan pembantunya. Nah, pembantu-pembantu ini adalah pembantu-pembantu yang sejalan dengan pemikiran Presiden Jokowi, gitu. Jangan nanti kemudian belok kiri, belok kanan, laporan ke sana kemari dan lain sebagainya yang sifatnya hanya memenangkan diri sendiri, gitu. Jadi oleh karena itu saya memohon memberi masukan, ayolah dalam konteks yang sekarang ini saya juga mohon kepada semua pihak, ya mungkin juga nanti ini didengar dengan calon Kapolri baru, ayo semua perjuangan kita ini adalah untuk kepentingan masyarakat. Seperti relawan ini kan berjuang, apa sih yang didapatkan? Nggak ada, gitu. Tapi kepentingannya adalah bagaimana negara ini bisa lebih maju. Bagaimana ini penegakan pembangunan, juga infrastruktur dan sebagainya bisa jalan. Kita mengawal dari konteks itu, gitu. Tanpa kita pamrih. Makanya oleh karena itu, saya juga kan melihat juga, presiden ini kan juga dalam rangka menjadi presiden, dia tidak dalam konteks mencari apapun. Bagaimana dia berpikir membangun negara ini ke depan 5 tahun ke depan ini agar menjadi lebih bagus, agar bagaimana negara Indonesia ini menjadi maju, dihormati di negara luar dan lain sebagainya. Itu tujuan presiden. Dan saya juga minta itu juga berlaku kepada Kapolri yang nantinya akan memimpin bagian dari penegakan hukum, Kamtibmas, penyidikan ya dalam kasus-kasus pidana dan lain sebagainya, gitu. Karena kalau nanti itu bisa menjadi baik, ya hukum akan semakin baik dan kepercayaan orang terhadap penegakan hukum di Indonesia itu jauh akan lebih dipercaya, gitu. Jangan sampai ada sekarang ini ya kalau nggak ada sesuatu nggak bisa jalan, itu nggak boleh lagi nanti, harus betul-betul terkontrol. Ini juga kita melihat juga dalam penegakan hukum dalam konteks kepolisian. Saya juga kadang-kadang melihat ada benturan-benturan kepentingan dalam masalah korupsi dan lain sebagainya. Karena semua dalam undang-undang korupsi itu penyidik juga bisa, dari kepolisian juga itu bisa, dari kejaksaan itu juga bisa, dari KPK apalagi karena memang diperankan untuk kepentingan itu. Nah, dalam konteks ini juga dibangun suatu sinergitas yang baik antara KPK, kejaksaan, dan kepolisian. Bagaimana penegakan hukum ini menjadi sejalan, menjadi satu suara yang bulat, bahwa penegakan hukum inilah yang diharapkan. Gitu. Terus kemudian juga, kalau di lalu lintas, jujur kita harus akui, keberhasilan Polri sudah sangat luar biasa. Jadi kalau ada apa-apa pun kita udah bisa lihat di medsos. Nakalnya kepolisian lalu lintas bisa rame di medsos dan lain sebagainya. Ini juga saya berharap juga nanti di lembaga penyidikan, ya di lembaga-lembaga lain, dan juga kita harus acungi jempol berkaitan dengan masalah terorisme dan lain sebagainya. Karena belum lama ini ya sekian banyak orang ditangkepi, ya kelompok-kelompok teroris dihabisi. Ini juga peran yang akan datang itu harus lebih giat lagi. Karena kenapa? Kita melihat ke depan, langkah-langkah penegakan Kamtibmas ini semakin berat. Karena kenapa? Sel-sel yang disebut radikalisme, yang digawangi oleh ormas-ormas tertentu, ini kita nggak bisa mengatakan hidup. Kemarin ada tulisan saya cukup diserang banyak orang ya berkaitan menyangkut masalah keberadaan FPRI itu ya bisa bertransformasi lagi nggak gitu. Itu saya banyak diserang orang karena saya dengan Pak Muhardi mengelola tulisan itu bagaimana dan kita punya usul, ternyata juga ada yang kebakaran jenggot gitu kan. Karena memang pada dasarnya ya ini masih ambigu ini dalam pemberantasan terorisme ini ya. Ambigu dalam menghilangkan sel-sel kekuatan daripada ormas-ormas tertentu. Ini masih ambigu buat masyarakat Indonesia. Ada yang masih menginginkan, ada yang enggak gitu. Kalau kita relawan jelas
bahwa kelompok-kelompok yang namanya ormas intoleran itu harus tidak boleh ada di Indonesia. Karena kenapa? Itu adalah harga mati. Kita sudah jelas banget, itu mengganggu kepentingan. Barangkali ini peran-peran Polri dalam konteks ke depan ini lebih berat. Gitu. Karena rongrongan bukan hanya yang kelihatan seperti kemarin FPI men-sweeping mal-mal, bukan. Tapi bagaimana gerakan-gerakan bawah tanah ini nanti, ya, ini menjadi simbol kekuatan yang kalau tidak diantisipasi dari sekarang, itu menjadi kekuatan laten, kekuatan yang cepat atau lambat dia akan muncul dengan kekuatan-kekuatan baru. Jadi oleh karena itu, ya, ini adalah tugas Polri, tugas yang tidak gampang. Barangkali kalau berkaitan dengan masalah-masalah Kamtibmas seperti itu, perannya bukan hanya di Polri, tapi juga ada di TNI. Ya, makanya TNI dan Polri harus betul-betul ke depan juga harus saling bersinergi, bagaimana juga mengatasi keadaan-keadaan negara ini ke depan. Karena kita harus jujur, teman-teman semua, di tangan Pak Jokowi. Saya kemarin dari Surabaya, mau jalan ke suatu tempat. Waduh, luar biasa pembangunan di sana. Saya terkaget-kaget. Semua kita lalui dengan jalan tol. Dan supir-supir yang membantu saya, mengantar saya, itu memuji pembangunan yang dilakukan oleh Presiden. Makanya saya, di 5 tahun yang akan datang ini, jujur saja, saya khawatir ditinggalin Presiden Pak Jokowi ini. Kalau bisa, Pak Jokowi ini udahlah, jangan digantiin lagi lah. Saya mau dia seumur hidup seperti juga yang di Cina. Atau minimal harus ada 3 periode. Kalau tidak, siapa lagi orang yang sekuat Jokowi, orang yang sehebat Jokowi? Belum ada. Saya rasa cukup dulu, karena mungkin juga nanti banyak peserta yang lain. Terima kasih, ya. Mudah-mudahan masukan saya ini bisa menjadi suatu pertimbangan, bisa menjadi masukan, ya, karena memang saya katakan saya praktisi, jadi saya tahu keadaan-keadaan penegak hukum itu. Saya nggak bisa bicara lagi di Mahkamah Agung, masalah peran hakim dan lain sebagainya. Tapi di lembaga penyidikan ini, itu kira-kira masukan yang bisa saya berikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Amin. Salam sejahtera. Terima kasih Pak Suhadi, narasumber yang hebat, paparannya tadi luar biasa. Beliau lebih menekankan kepada Kapolri harus siap menghadapi tantangan tahun 2021, terutama mengenai kelompok ataupun oknum-oknum yang menghasut dan membakar intoleransi, radikalisme yang akan berujung pada terorisme. Intinya adalah polisi jangan hanya asik dengan sisi Kamtibmasnya saja atau keamanan ketertiban masyarakat saja, tapi juga menekankan kepada keadilan di dalam penegakan hukum. Kapolri ke depan harus benar-benar mengayomi semua kepentingan. Menegakkan hukum harus apa adanya, tanpa memandang ada apanya. Misalnya yang banyak terjadi, karena sebagai seorang pengacara, seorang praktisi belum banyak menghadapi kasus-kasus sengketa tanah yang kadang-kadang kepolisian memihak kepada mereka karena memandang ada apanya. Polisi harus tegas, setiap anggota yang melanggar harus diambil sikap yang tegas, kalau perlu dipecat atau pejabatnya diganti. Jangan sampai anekdot yang banyak berkembang di masyarakat, penegakan hukum masih tajam ke bawah, tapi tumpul ke atas, membudaya di negara kita. Juga kepolisian tidak boleh eksklusif, sulit menerima keluhan masyarakat. Polisi harus menyediakan ruang untuk rakyat menyampaikan dan mencari keadilan. Kapolri yang ke depan harus berani menolak segala bentuk intervensi, baik dari DPR RI maupun dari kabinet. Tapi jangan disangsikan kalau Presiden Jokowi tidak akan intervensi kepada kepolisian. Dan memiliki jiwa perjuangan yang ditujukan untuk kepentingan rakyat, baik pembangunan di segala bidang maupun penegakan hukum di segala lini, agar supaya kepercayaan rakyat kepada Polri akan semakin baik. Nah,
Masih banyak itu pandangan Pak Suhadi, tapi karena mengingat waktunya sudah jam 4 dan kita asar juga waktunya tidak panjang, kami mohon 2 orang narasumber yang berikut, yaitu Bapak Kanjeng Norman Hadinegoro dan Pak Franjanes Yosua dapat menyampaikan pokok-pokok pikirannya dengan lugas tapi singkat agar memberi kesempatan teman-teman yang Muslim melaksanakan ibadah sholat asar. Terima kasih kepada Pak Norman, kepada Pak Suhadi, dan kepada Pak Norman Hadinegoro atau Pak Kanjeng. Kami persilakan. Pak Kanjeng? Ya. Ya, kami persilakan Pak. Jelas? Jelas. Jelas ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, rahayu. Ya, saya menyimak dari awal tentang Kapolri yang baru. Kalau saya melihat, ini PR untuk Kapolri yang baru. Jadi kita nggak bicara figur, kalau saya. Jadi kalau PR Kapolri yang baru itu apa sih tantangan kita 2001 sampai seterusnya? Tentunya tim seleksi juga harus menilai, melihat siapa-siapa yang cocok ya. Karena di eranya Pak Jokowi, Pak Tito alhamdulillah berhasil mendampingi Bapak Presiden kita. Lalu Pak Kapolri yang sekarang ini sebentar lagi juga berakhir. Seperti kita ketahui bahwa Presiden ini sebagai kepala negara, dia juga sebagai kepala pemerintahan. Itu kita pahamin dulu. Kalau dia sebagai kepala negara, dia panglima tertinggi. Ya, dari angkatan darat, angkatan laut, udara, dan polisi. Jadi dulu, artinya mengarah ke presiden. Nah, tentunya seperti apa kita melihat keinginan Bapak Presiden Jokowi. Nah, kita melihat di saat kampanye terdahulu terhadap polisi itu seperti apa, terhadap jaringan tentang radikal itu seperti apa. Nah, ini kan harus dicari figur ini nanti nih. Ya. Nah, saya melihat bahwa tantangan ke depan itu ada 3 poin saya lihat. Pertama, tantangan kejahatan dari radikalisme. Nah, di dalamnya itu ada paham HTI, Wahabi, dan FPI. Dan itu mereka tetap, ya. Jadi yang polisi itu hanya bisa menangani tentang ketentramannya. Nah, ya, tentang bagaimana rakyat itu rasa nyaman dari gangguan-gangguan itu. Ya. Kedua adalah kejahatan tentang narkoba. Itu luar biasa itu sekarang. Masa sampai ada orang bawa tuh sekian ribu, bahkan kemarin itu di Petamburan itu berapa ratus kilo itu. Gila kan itu. Nah, Polri yang sekarang itu seperti apa? Kalau menghadapi tantangan narkoba, apa tembak di tempat, kan sudah ada undang-undangnya. Ini bandar besar ini kalau kita lihat ini ya. Kenapa? Karena ini salah satu jaringan untuk merusak rakyat Indonesia. Itu dulu tuh. Jadi radikalisme itu udah merusak. Bagaimana orang Indonesia ketimuran, lu jangan pakai kebaya lagi, jangan nabu-nabu gamelan, sirik, segala macam. Itu yang diajarkan oleh HTI, Wahabi, dan FPI sebagai kepanjangan tangannya itu. Pahamin itu dulu tuh. Ya, kita merasa sebagai orang Jawa tuh terasa anak-anak muda kok di gamelan udah nggak mau lagi. Ya, karena dijejelin oleh kelompok ini. Nah, lalu kejahatan apa lagi? Ada kejahatan era digital. Nah, harus diantisipasi. Ya, kejahatan digital ini dengan hoax, dengan segala macam, dia macam-macam cara lah untuk mengganggu. Kenapa? Karena Indonesia ini dikatakan kalau negara luar melihat bahwa Indonesia ini surganya dunia. Semua ada di Indonesia. Semua iri melihat Indonesia. Indonesia punya itu semua. Dari tambang, hutannya, keramat tamahannya. Ya, ada semua di Indonesia. Nah, oleh karena itu, saya berharap Kapolri yang baru ini
Ya, kalau memang itu betul-betul harus menyimak apa yang diinginkan oleh Bapak Presiden. Jangan sampai Kapolri yang baru ini si Malakama malah mundur apa yang sudah diperjuangkan oleh Pak Tito, oleh Pak Ajis. Karena kita dibutuhkan Kapolri seperti apa? Dia pengayom, pelindung, melindungi rakyatnya, melindungi segalanya, penegak hukum, ya, dan murah senyum, ya. Kalau polisi yang dulu ya maaf ya, kita laporan maling ayam, malah yang terjual kambing. Itu yang terjadi kalau dulu itu. Laporannya maling ayam, ayam saya hilang Pak, tapi untuk mengurusnya malah kambing yang terjual. Ya, mudah-mudahan yang akan datang tidak terjadi seperti itu lagi. Nah, oleh karena itu, diharapkan Kapolri yang baru ini mampu estafet antara keberhasilan dari Pak Tito, keberhasilan dari Pak Ajis. Ya. Jadi harus petarung. Pak Jokowi itu nggak butuh bintang 4, bintang 5, nggak butuh. Dia butuh nih, bisa nyaman orang Indonesia, bisa tentram. Apalagi yang sudah dirintis oleh Pak Tito dengan Pak Ajis sekarang ini, bagaimana Polri itu mesra dengan TNI. Nah, ini harus dibina terus. Dibina sebaik-baiknya, karena itulah senjata kita, itulah rakyat Indonesia itu, ya. Kalau melihat TNI sekarang ini, melihat Polri itu kayaknya udah mulai agak nyaman, sudah mulai agak nyaman, ya. Apalagi dengan kejadian kemarin ini, itu betul-betul terobati rakyat, ya. Kenapa? Dengan ketegasannya, ketegasan dan terukur. Ada tegas tapi tidak terukur. Ini ketegasan, tegas dan terukur. Ini harus dipertahankan. Ya, penegakan hukum itu harus kita pegang sama-sama. Nah, saya jadi kaget, saya sempat ditanya sama ya, maaf ngomong, salah satu ajudannya Bapak Presiden sendiri, Pak D, manggil saya Pak D. Pak D, siapa Polri yang baru? Loh, kok tanya ke saya bilang, tanya ke Bapak kalau ke Pak D. Tanya ke Pak Jokowi, kan dia yang lebih tahu. Ya, kita boleh-boleh saja mengusulkan, ya, apakah dari relawan, apakah dari DPR, apakah dari Kompolnas, ya, kan ada tim seleksinya itu. Pada akhirnya nanti tuh yang tahu tuh Bapak Presiden. Karena Presiden juga punya mata-mata juga, jangan salah, ya. Nah, jangan salah. Jadi kita bangga ya punya Presiden kita, Pak Jokowi, bahwa tantangan kita ke depan mudah-mudahan saja kalau radikal ini bisa terbongkar semua. Ya seperti kayak HTI ini, siapa yang penyandang dana di sana itu? Di belakang itu. Nah ini kan lagi diusut semua. Siapa bohir-bohirnya itu? Karena ini yang merusak persatuan dan kesatuan Indonesia. Nah oleh karena itu juga saya berharap, ya, tantangan Kapolri ke depan ini, saya berharap sekali kepada Polri yang baru ini, kita percayakan saja kepada Bapak Presiden kita. Yang menurut kalau beliau yang nunjuk, ya, saya yakin ya, seyakin-yakinnya kalau memang datangnya dari hati Bapak Presiden itu akan bagus. Kita kadang-kadang enggak kan, Bapak Presiden kan menteri, kadang-kadang kan dari politik, dari orang partai, disodorin orang partai ini. Ya, karena Presiden ini kan sendiri kan maaf ngomong, dia sendiri ngomong, saya itu nggak punya partai, walaupun saya di PDIP, saya juga bukan pengurus PDIP, bukan pengurusnya. Tapi saya menghormati kepentingan-kepentingan itu. Nah, relawan hanya bisa sebatas kita menyampaikan keinginan. Dan kita juga jangan sungkan-sungkan untuk mengontrol. Jangan sungkan-sungkan kita juga untuk mengkritisi. Ya, saya juga akan mengkritisi kalau ada sesuatu yang tidak baik. Kenapa? Saya punya media. Saya punya media di media pers. Saya punya LBH di sana, saya dewan pembina saya di sana. Saya bisa menggunakan kekuatan-kekuatan saya untuk menyampaikan keinginan-keinginan itu. Nah, saya pun juga, maaf ngomong, artinya walaupun saya sekarang di dalam posisi, ya mungkin kalau dulu saya bisa teriak-teriak keras, karena saya dalam posisi sekarang sudah komisaris, mungkin saya juga tidak bisa banyak untuk, tapi saya tetap akan lawan. Ya, mungkin kalau saya mengganggu keselamatan NKRI, berat bagi saya komisaris. Itu saya. Ya, karena saya memang dilahirkan dari teman-teman dari perjuangan, ya, dari perjuangan, apalagi
Saya punya organisasi itu, orang-orang yang di tempat saya itu orang-orang petarung semua. Mungkin Anda kenal namanya Eriko Guterres, Wakil Panglima Timur, nah itulah bersama saya, sampai penjara rumahnya juga di rumah saya. Jadi kalau bicara NKRI, bicara Pancasila, bagi saya, bagi teman-teman yang sudah saya bina, itu harga mati. Itu dari saya. Jadi saya tidak bicara banyak, jadi saya tidak menceritakan figur, tapi kita minta kepada Kapolri yang baru, ya coba buka lagi videonya Bapak waktu kampanye, ya calon presiden kemarin ini, ya waktu kampanye. Apa yang diingin, apa yang belum dilaksanakan itu ya. Sekian dari saya. Wabillahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kanjeng Norman Hadinegoro melengkapi paparan ataupun narasi dari narasumber sebelumnya. Beliau ingin menegaskan bahwa memilih Kapolri itu adalah hak prerogatif Presiden, dan setiap Kapolri ataupun Panglima TNI, Angkatan Darat, Angkatan Udara, dan Angkatan Laut harus tunduk dan setia kepada Presiden, karena di sini Presiden adalah mewakili institusi negara karena sebagai kepala negara. Yang beliau tekankan adalah tantangan kejahatan radikalisme, terutama aliran Wahabi. Jadi jangan hanya Kamtipmasnya saja, tetapi ancaman terhadap kedaulatan negara. Kemudian kejahatan terbesar kedua adalah narkoba. Polisi harus berani menindak tegas, kalau perlu ditembak di tempat. Kemudian dikatakan oleh beliau bahwa Indonesia ini adalah bagaikan sepotong surga yang ada di bumi, maka banyak sekali oknum-oknum yang ingin menikmati kekayaan Indonesia dengan segala kejahatannya. Maka seorang Kapolri harus waspada dengan semuanya itu. Kapolri harus bisa meningkatkan apa-apa yang sudah dicapai oleh dua Kapolri sebelumnya, yaitu Pak Tito dan Pak Idam. Jangan malah melangkah mundur. Kapolri yang baru harus benar-benar menjadi pelindung dan pengayom rakyat yang mencari keadilan. Mudah-mudahan jangan lagi terjadi anekdot yang melapor ayam malah menjadi kehilangan kambing. Ini sungguh menyesakkan rakyat kecil. Sebagai penutup, Pak Kanjeng mengatakan bahwa beliau setia pada Pancasila, dan dengan segala organisasi dan orang-orang yang ada di bimbingnya, Pancasila dan NKRI adalah harga mati. Terima kasih Pak Kanjeng, dan yang terakhir adalah narasumber yang terakhir, Pak Frans Janus Joshua. Mudah-mudahan Pak Joshua nanti akan bisa menyimpulkan dari seluruh pendapat narasumber tadi. Ya. Silakan Pak. Baik, siap. Sudah kedengaran Pak? Kedengaran Pak, kedengaran. Oke, baik. Terima kasih banyak. Yang terhormat Bapak Gus, Bapak moderator, dan bahkan teman 6 narasumber yang lain, serta semua peserta webinar saat ini. Saya juga tidak tahu mengapa saya ditaruh paling belakang. Apakah moderator dan lain-lain sudah tahu bahwa pasti ada perbedaan? Mungkin saya beda dengan 5 narasumber yang lain. Satu hal yang mau saya sampaikan adalah 5 narasumber yang lain sudah terlalu sempurna menerangkan tentang kepolisian dan calon yang akan jadi. Saya agak beda. Nah, perbedaan ini saya mulai dengan menyatakan dulu bahwa negara ini adalah negara hukum. The Rechtsstaat. Bicara negara hukum, polisi sangat penting. Bicara kepolisian, bicara law enforcement. Jadi kalau ada polisi, law enforcement tidak jalan, itu sama dengan istilah begini. Lex mula, lex nulla. A bad laws is no laws enough. Jadi hukum yang seperti itu sama dengan hukum itu tidak ada. Padahal kita butuh bahwa di dalam direct stat, hukum itu harus ada. Saya baru melihat polisi itu hidup setelah berani untuk menghancurkan radikalisme yang sangat diharapkan oleh Bapak Jokowi. Dan ini titik momentum ini jangan sampai terlewatkan. Jadi Bapak Ibu sekalian, teman-teman, khusus peserta, karena di subtema itu dinyatakan bahwa
siapakah yang akan calon atau jadi Kapolri tahun 2021 tahun baru. Bicara siapa? Bicara the man behind the gun. Berarti sistem rekrutmen semua sudah ada. Mau bicara dia Kapolri, saya punya 4 calon ini. Semuanya bagus. Semuanya bagus. Tetapi memang hak prerogatif ada di tangan Bapak Jokowi. Apa salahnya saya sebagai seorang relawan Jokowi mengajukan seseorang? Tidak ada salah. Masalah nanti jadi atau tidak bukan salah di saya. Tetapi itu merupakan hak prerogatif presiden. Dan saya melihat begini, mohon maaf. Kapolri yang akan datang nomor 1, dia harus loyal terhadap presiden. Mengapa terhadap presiden? Jikalau kita anggap bahwa presiden itu mewakili negara, presiden sudah melakukan tugas dan fungsinya sebagai seorang negarawan yang sejati. Apa yang dilakukan? Jadi loyalitas nomor 1. Setia kepada presiden, saya anggap bahwa setia kepada negara. Jangan kita balikan itu. Banyak orang menyatakan bahwa ya nomor 1 negara. Betul. Tapi saya berpikir terbalik. Karena Presiden Jokowi ini saya ingat zaman dulu di Prancis, l'état est moi, negara adalah aku. Dan saya menganggap bahwa Presiden Jokowi bisa mewakili adagium itu. Oleh karena itu, saya mohon maaf kepada 5 narasumber yang lain dan semua peserta dan kepada Pak Gus Dur, barangkali saya mungkin keliru. Tapi jika berkenan, maka saya ajukan orang yang namanya Kabar Eskrim, Pak Komisaris Jenderal Listio Sigit Prabowo. Saya ajukan dia secara khusus kepada Bapak Jokowi untuk mengangkat dia. Saya tidak tahu chemistry apa yang saya lihat ada dalam diri Jokowi dengan Pak Listio, tetapi saya menganggap bahwa pertemuan pertama dengan beliau, dengan saya, dengan Pak Tito, saya merasa bahwa sebagai propam dulu, orang ini akan bisa jadi seorang Kapolri di kemudian hari. Itu dalam pemikiran saya 2 tahun lalu ketemu Pak Tito dengan beliau. Satu hal yang luar biasa. Saya hanya seorang relawan, Pak. Seorang relawan, seorang keset yang diinjak-injak. Tapi ingat baik-baik. Setiap kali saya ambil tugas saya sebagai relawan untuk membela orang kecil, saya telepon Pak Sigit, selalu dia angkat di sela-sela tugasnya. Saya kaget. Di tugas berat sebagai orang baris krim, seorang Yanes Yosua Frans yang tidak apa-apanya menelepon, menyatakan, Bapak, saya sementara urus ini di sini, terakhir di Labuan Batu. Saya menolong perusahaan yang mengambil tanah 1.200 hektar. Beliau berbicara dengan saya. Dan itu suatu kebanggaan besar sehingga sekali lagi saya mohon maaf pada webinar kali ini saya Yanes Yosua Frans mengajukan Komjen Listio Sigit Prabowo sebagai calon Kapolri dan mudah-mudahan Pak Jokowi mendengarkan ini. Terima kasih, hanya sekian dari saya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Yanes. Memang ini agak beda dengan 5 narasumber yang sebelumnya. Tapi sebelum saya menyampaikan inti-inti yang disampaikan beliau, saya minta kepada seluruh narasumber untuk tetap berada di tempat, karena habis sesi ini adalah sesi tanya-jawab, kemudian ditutup dengan pernyataan penutup dari masing-masing narasumber. Ya, Pak Yosua tadi dengan tegas mencalonkan Pak Komjen Listio Sigit Prabowo dengan alasan beliau sangat loyal kepada Presiden. Karena keloyalan kepada Presiden juga berarti setia kepada negara. Karena ada sebuah ungkapan yang mengatakan negara adalah aku, seorang pemimpin. Pak Sigit juga orangnya merakyat dan concern dengan keluhan rakyat. Yang menjadi inti daripada kepolisian bahwa Indonesia adalah negara hukum, respect. Oleh karena itu, hukum itu harus ada. Dan syaratnya penegakan hukum harus tegas. Sehingga polisi sebagai aparat negara yang menegakkan law enforcement, karena penegakan hukum yang baru-baru ini terjadi yaitu pada bulan Desember, hadiah ulang tahun bagi rakyat Indonesia, yaitu menindak dengan tegas pemimpin dan organisasi yang
radikal, dan yang juga ada mengancam keamanan negara, kedaulatan negara, sebagai sebuah tindakan terorisme. Jangan mundur, harus terus ditegakkan, karena itu adalah momentum membakar semangat rakyat untuk bersatu melawan intoleransi dan radikalisme. Terima kasih Pak Joshua. Kemudian saya minta izin kepada Gus Soleh, sudah boleh masuk tanya jawab? Sudah bisa? Oke, terima kasih. Kepada para peserta, saya mohon dengan hormat untuk bertanya langsung atau melalui chat.